Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di perbincangan mengenai bioteknologi bersama saya Amar Ramadhani dan dua rekan saya. Ada Bapak Apoteker Akmal Hoirul Fauzan dan Bapak Dery Irawan sebagai pengamat kesehatan. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak-bapak semuanya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan bahas topik mengenai obat bioteknologi seperti insulin, ada antibodi monoklonal dan juga vaksin. Luar biasa ya, biasanya untuk menyelamatkan banyak nyawa nih, tapi harganya sering bikin geleng-geleng kepala. Tuh. Apakah ini masih bisa dijangkau oleh masyarakat kita atau hanya bisa dinikmati oleh masyarakat tertentu saja nih? Betul, sebenarnya sekarang ini tentang obat-obat bioteknologi yang modern ini sangat banyak diperbincangkan. Malahan menurut data WHO sekarang, terapi bioteknologi ini bisa mencapai 10-100 kali lebih mahal dibandingkan dengan penggunaan obat senyawa kimia biasa. Nah, sekarang juga masih banyak pasien-pasien di negara berkembang ini yang kewalahan akan dengan harga terapi tersebut. Betul. Nah, jadi penting ya untuk kita membahas nih tentang tantangan dan peluangnya dalam bioteknologi ini. Betul. Kita mulai dari sisi positifnya dulu nih. Kenapa obat bioteknologi ini sebenarnya penting banget? Ya, kenapa ini sangat penting ya? Jadi menurut saya ini lebih spesifik dan efektif. Contohnya nih, seperti antibodi monoklonal sebagai obat kanker payudara. Contoh obatnya itu seperti trastuzumab. Nah, yang ini mampu menyelamatkan pasien ya, memberi harapan hidup yang secara signifikan. Seperti contoh lain pada kemarin nih, pada kasus COVID-19. Nah, Betul. contohnya itu ada vaksin mRNA seperti BioNTech ya. Seperti BioNTech yang ini mampu menyelamatkan jutaan jiwa bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, jadi meskipun mahal, manfaatnya juga sangat besar, betul nggak? Betul. Tetapi dari itu juga kita harus menyiapkan dompet yang tebal juga ya, Pak. Betul. Nah, soalnya menurut riset nih, kata Indonesia Cancer Care Community ini, dia itu menyebutkan bahwa terapi dari biotech untuk kanker ini bisa mencapai ratusan juta rupiah untuk per siklusnya. Nah, yang dimana pada harga terapi tersebut ini belum termasuk ke formularium nasional atau bahkan belum juga termasuk ditanggung untuk BPJS-nya. Jadi masih banyak nih masyarakat yang menggunakan terapi untuk kanker tersebut masih menggunakan uang sendiri. Lalu kenapa nih dari segi harga bisa tergolong sangat mahal? Berbicara soal biaya, kenapa biayanya mahal ya? Karena pembuatannya juga sangat kompleks ya. Tentunya harus memerlukan sel hidup, biosafety yang tinggi, serta risetnya itu membutuhkan waktu puluhan tahun. Betul. Selain itu juga ada juga si patent protection. Jadi selama patent protection itu masih aktif, nah si produsen ini masih berhak untuk memasang harga yang lumayan tinggi karena untuk mengganti biaya riset yang telah dilakukan selama produksi pembuatan obat bioteknologi tersebut. Oke, kira-kira ada nggak nih solusi yang bisa membantu masyarakat untuk bisa menggunakan obat bioteknologi yang lebih murah? Untuk alternatif itu sendiri, kita bisa mengambil nih obat biosimilar. Nah, biosimilar ini versinya itu setara nih dengan obat bioteknologi original. Di Eropa itu sendiri, biosimilar ini mampu menurunkan harga jual hingga 20-40%, Pak. Gitu. Betul, sekarang di Eropa kan udah masuk nih biosimilar. Hmm. Tapi tantangannya untuk obat biosimilar itu sendiri kita masih memerlukan uji klinis nih yang harganya juga lumayan mahal serta pengamatan yang cukup panjang. Nah, kita juga di sini membutuhkan percepatan yang tanpa kompromi untuk keamanan dari obat biosimilar itu sendiri. Jadi ini bukan hitam putih ya. Betul. Ada manfaat yang besar tapi juga ada hambatan yang besar untuk obat biosimilar tersebut. Oke, jadi intinya obat bioteknologi itu memang mahal tapi menyelamatkan banyak pasien. Betul, jadi solusinya kali ini itu sebenarnya bukan untuk menolak adanya obat bioteknologi tersebut, tetapi lebih memastikan adanya akses yang adil terhadap kebijakan pembiayaan
terus tentang produksi, kemandirian produksi, serta biosimilar itu sendiri. Ya, saya juga percaya ya dengan adanya investasi riset dalam negeri ataupun dengan dukungan BPJS, obat bioteknologi ini dapat semakin terjangkau tanpa menurunkan kualitasnya. Karena pada dasarnya teknologi ini harusnya menghidupkan, bukan membatasi. Betul. Baik, sekiranya cukup untuk perbincangan hangat kali ini mengenai obat bioteknologi bersama Bapak Apoteker Akmal Hoyrul Fauzan dan Bapak Dery sebagai pengamat kesehatan. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Saya Ahmad Ramadhani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.